Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah amma ba'du. Pemirsa sekalian, para pecinta Gus Baha, ya, saya juga termasuk para pecinta dan pengagum Gus Baha ini. Setelah sekian banyak ngaji ke banyak guru, apalagi kalau kedengarin YouTube itu, hampir setiap hari saya selalu mendengarkan saat ini ya ceramah-ceramah Gus Baha. Mau tidur, sebagai pengantar tidur, dengerin ceramah Gus Baha. Nanti kalau capek habis kerja nyari duit, biasalah juga kemudian ngedengerin ceramah Gus Baha. Sehingga apa yang dikatakan oleh Gus Baha, nama pendek dari Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, itu selalu saya anggap benar di atas pendapat-pendapat lainnya, dan memang benar kan begitu. Namanya orang alim. Nah, kemarin yang akhir-akhir yang kemarin terakhir lah, saya mendengarkan penjelasan Gus Baha tentang iblis. Apakah iblis itu termasuk dari golongan malaikat atau dari golongan bangsa jin? Terus terang menariknya itu dari sejak kecil mungkin ya guru-guru saya ini mungkin karena kealpaan saya lah, kebenaran saya dalam memahami suatu ajaran Islam itu bahwa iblis itu merupakan bagian dari bangsa jin. Oke? Dan tentu watak dari sifat iblis itu merupakan jahat, membangkang Allah dan lain-lain. Nah, tiba-tiba itu Gus Baha menerangkan, kalau nggak salah ya pemahaman saya yang bodoh ini, bahwa jin itu juga iblis itu juga merupakan bagian dari bangsa malaikat, dari para malaikat. Nah, tentu pikiran saya tergelitik, masa sih nyalakan Gus Baha? Nggak mungkin, karena satu, saya sedang suka-sukanya sama Gus Baha, dan kedua saya juga mengakui kealiman Gus Baha. Tetapi di sisi lain dari kecil saya dapat pengajian itu bahwa iblis itu makhluk jahat, sedangkan malaikat itu makhluk baik. Masa sih iblis merupakan bagian dari bangsa para malaikat? Nah, supaya Bapak Ibu saya nggak salah omong nih, nggak salah memahami pengajian Gus Baha, mari kita dengar ulang salah satu pengajian Gus Baha yang kalau nggak salah mahamin itu pemahaman saya minimal yang bodoh ini, bahwa iblis itu merupakan bagian dari bangsa malaikat, dari malaikat, bukan dari jin. Mari kita dengarkan bersama. Paham ya? Quran turun itu ngangge istilah resmi, kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem, terus digo maknani Quran sing turun luwih dhisik. Sampai tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran iblis itu malaikat. Mun sampean jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat. Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran itu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman di musola, zaman di masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong pelanggarane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ora tau bantah pangeran, ora tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini juga gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya harus dikongkon langsung nurut.
Padahal wau malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki gitu. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik iki pirang. Nah, Israel itu jeneng dia. Riye. Mulane Nah, sudah cukupkan ya, tadi dengar sendiri. Sekian Gus Baha. Karena penasaran nih atas penjelasan Gus Baha, maka saya coba cari deh. Nah ini kalau lagi ngaji YouTuber nih, ngaji online, ngaji Google, tanya sama Mbak Google. Nah, maka di sana ada satu penjelasan yang menjelaskan bahwa ikhtilafan ulama fi jinsil iblis hal huwa minal malaikati am minal jinni. Di para ulama itu berselisih pendapat apakah iblis itu termasuk dari jin atau termasuk dari golongan malaikat. Kenapa para ulama berselisih pendapat? Nah, diteruskan wa dzalika liwurudil ayatil qur'aniyah istisnaihi minal malaikati fi mawadhi'in minal qur'ani inda ta'arudi li sujudil malaika li Adam alaihi salam. Nah, perbedaan pendapat tersebut terjadi karena ada beberapa ayat Al-Qur'an saat ada istisna mengecualikan ya iblis dari malaikat. Contoh ayatnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, di dalam memahami ayat ini para ulama itu berbeda pendapat di ilahnya ini. Apakah iblis setelah ilah ini merupakan bagian dari malaikat sebelum ilah pada ayat ini? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Maka para ulama yang berpendapat bahwa iblis setelah adatul istisna, setelah illah itu merupakan bagian dari malaikat. Dengan kata lain bahwa iblis itu masuk dari bangsa malaikat. Ulama yang lain berpendapat bahwa iblis setelah lafal illah ini bukan bagian dari malaikat. Nanti ada pembahasannya, kita lanjutkan nanti. Ayat yang lain mengatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Al-A'raf ayat 11. Nah, lagi-lagi ulama itu berpendapat juga iblis setelah illah ini merupakan bagian dari malaikat yang terletak sebelum lafal illah atau bukan. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan bukan. Ayat berikutnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Surat Shad ayat 73 sampai 74. Nah, lagi-lagi para ulama ahli ilmu tentunya di sini berbeda pendapat apakah iblis setelah lafal ilah ini merupakan bagian dari malaikat atau bukan. Tentu yang sebagian berpendapat mengatakan bagian dari malaikat itu, yang sebagian lain tidak. Nanti ada wa ghairu dzalika minal ayati wa hiya tadullu ala istisnaihi minal malaikat. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iblis itu merupakan bagian dari malaikat. Wa qad ja'at ayatun suratil kahfi sorha di sini musarrahatin lah di anna iblisa minal jinni. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam surat Al-Kahfi menjelaskan bahwa iblis itu bagian dari jin seperti ayat
wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun. Bisa dizalimi badala Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun. Bisa dizzalimina badala Al-Kahfi ayat 50. Nah, kalau pada ayat-ayat sebelum itu tidak dijelaskan, pokoknya kalau di sini dijelaskan bahwa fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Iblis itu merupakan bagian dari bangsa jin. Nah, terus dijelaskan faqad in qasamal ulama'u bi hadhil mas'ati ila fariqaini. Al fariqul awal wa yara anna iblisa minal malaikati wal istisna'u al waridu fil ayati inna huwa istisna'ul muttasil. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Alasannya kenapa? Karena istisna yang ada itu merupakan istisna muttasil. Maksudnya istisna muttasil itu apa? Yaitu istisna antara lafal sesudah alat istisna, pada konteks ini adalah setelah illa, yaitu iblis setelah illa merupakan bagian dari lafal sebelum illa, ya, pada konteks ini ada malaikat. Alasannya itu, jadi beda pemahaman pada apakah di sini istisnanya itu istisna muttasil atau istisna munqati'. Kalau istisnanya istisna muttasil, maka ayat ini dipahami bahwa iblis merupakan bagian dari malaikat. Tetapi kalau istisnanya istisna munqati', maka iblis di sini dipahami bukan bagian dari malaikat. Tentu kemudian masing-masing kelompok ulama ini menghadirkan ayat-ayat lain, menghadirkan dalil-dalil lain untuk memperkuat pendapat mereka. Nah, kemudian pendapat yang kedua. Nah, siapa ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa istisna muttasil atau iblis itu merupakan bagian dari para malaikat? Di sini diantaranya qala al-Qurtubi wa huwa qaulul jumhurul ulama'i Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Jurayj, kalau nggak salah ini, wa Sa'id bin al-Musayyab wa Qatadah wa ghairihim wa huwa ikhtiyaru Syekh Abil Hasan al-Asy'ari, kelompok Asy'ariyah ya. Nah, terus yang pendapat yang kedua